Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Eh, Seperti biasa, gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life karma itu. Gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih, asmara, ya Allah. Em, ini tetap timeless dan general reading. Jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni eh, tetap ini timeless ya, karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan. Dan juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Eh, Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena energi, apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain, moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign, ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link. Kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian dapat, atau kalian bisa Google sendiri. Itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah, itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini. IG-nya sama Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky, ya, lo bisa kepo-kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Langsung aja ke bacaan. Halo Gemini. Udah siap belum dengan energi-energi yang baru? Pas kan ini tanggal 15. Oh iya, selamat ulang tahun buat Gemini. Yang udah lewat sama yang akan mau ulang tahun. Ya. General reading ini tetap general ya. Gue akan tampilin tiga baris ke atas, ke samping sama ke bawah ya. Yang intinya tentang yang sudah terjadi ya, present sekarang dan yang akan datang. Oke. Dimulai dengan mystical wisdom. Gemini. Tetap kalian yang pertama karena ini emang musimnya kalian, dan karena ini ulang tahunnya kalian, dan emang kalian yang paling heboh. Makasih semuanya yang udah subscribe, like ya. Gemini, pertengahan Juni. Confrontation. Pick your battle wisely. Konfrontasi, hadapi. Confront ya. Jadi hadapi dan pilih
Pick your own battles wisely. Jadi kalian diminta untuk memilih konflik atau konflik atau perangnya kalian sendiri. Karena segala sesuatu ada perjuangan. Segala hal ada perjuangannya. Jadi kalian diminta untuk memilih perjuangan mana yang akan kalian jalanin dan hadapi itu. Lakukan. Itu maksudnya. Gemini. Udah kelihatan menangnya ya kan. Six of Wands. Gemini pertengahan bulan Juni. Apa manfaat? Oh ya, dan ada new moon ya. Ada gerhana matahari, Mercury retrograde tanggal 18, Venus direct tanggal 25, Mars juga retrograde tetap di Pisces. Matahari bakalan menyinari Pluto, connect sama Pluto. Matahari juga Pluto juga bakalan connect sama Jupiter, ya kan? Wassalam deh. Transformasi. Gue udah gak bisa ngecok. Gue akan coba bikin dalam waktu 20 menit. The Fool, Eight of Wands, The Tower. Yang sekarang, Three of Wands, Four of Cups, Five of Swords. Wow. Alright. Gemini. Seven of Swords. Duilah. Queen of Cups. Wow. King of Cups. Wow. Power couple. Ya kan? Cuman lagi ini Mas ini kan. Power couple yang akan datang. Power couple. Cuman kok kayaknya si kingnya menggungin si queen. Nggak sopan sih gitu. Energi under the deck ya, energi keseluruhan. The Hangman. Aduh. Yang tidak tampak ya kan, stuck ya, hanging, digantungin, stuck. Tapi di bawahnya ada The Chariot, di bawahnya lagi ada King of Pentacles. Kita ngomongin ini dulu ya. Oke. Hangman itu energinya Pisces, dan memang Mars lagi di Pisces. Ini semua tentang pengorbanan untuk mengetahui atau memahami suatu kondisi lebih dalam dengan melihat dari persepsi yang berbeda. Oke? Tapi tetap aja judulnya stuck. Dan hanging. Namanya self sacrifice ya. Itu nggak nyaman. Mau sampai kapan? Jangan. Oke. Kita punya effort untuk, entah dia atau kamu atau kalian, ada punya effort, ada punya usaha untuk memahami, ya. Memahami dari apapun
kondisi suasana kalian mencoba untuk memahami itu dengan diam. Diam, stillness. Diam itu baik, bagus. Apa sih yang nggak bagus gitu? Apa sih yang nggak bagus? Semuanya bagus-bagus aja kok. Cuman waktu jalan terus. Jangan nggak harus ngikutin juga sih waktu. Intinya kita mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari keadaan yang gantung ini gitu, ya kan? Nah, pertanyaannya, sampai kapan kalian mampu bertahan digantungin? Karena pada saatnya kita harus mampu mengambil keputusan, memberi batasan, dan mengambil kendali diri kita sendiri untuk terus berjalan. Karena di bawahnya ada the chariot, ya kan? Mampu menguasai putih dan hitamnya diri kita sendiri untuk terus maju. By the way, Pisces itu ada di kalau kalian Gemini, Taurus. Ini masalah pekerjaan ya? Nggak juga sih ya. Mungkin beberapa dari kamu ini masalah pekerjaan, beberapa dari kamu ini masalah sosial status, public image, reputasi, atau dari beberapa dari kamu ada yang punya masalah dengan bapak, orang tua, atau suami, atau bahkan tentang maskulinnya kita, energi maskulin kita dalam mengambil keputusan. Jadi jangan terlalu karena istilahnya energi maskulin itu maksudnya lebih ke praktikal. Prakteknya gimana gitu, kita punya masalah di hal-hal yang lebih praktik, yang lebih praktikal gitu. Efisiennya gimana gitu. Digantung, stuck, hanging, itu nggak efisien gitu maksudnya. Terus Cancer, ini the chariot kan Cancer ya. Iya, ini masalah keuangan, masalah kebiasaan dalam bekerja, masalah prioritas, masalah nilai-nilai, ideologi kita, ya, masalah material possessions juga, karena lagi di rumah kedua nya kamu Gemini. Apa yang bernilai? Pick your own battle wisely, ya kan? Jadi kalian stuck, hanging, karena kalian lagi mempertimbangkan prioritas kalian untuk maju. Nilai-nilai mana yang kalian lebih pegang? Oke? Kartu pertama, kartu yang paling penting adalah the Fool. The Fool, the wisest card on the deck. Ya kan? Belaga bego tapi nggak bego. Belaga nggak tahu tapi banyak banget taunya. Orang paling bijak akan mengerti dia tidak tahu. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu. The Fool. Belaga seperti orang goblok. Yang berani ambil resiko, menjalani apapun resikonya,
dengan harapan dan kepercayaan pada diri sendiri. Ini energinya Aries. Aries adalah new beginning, tentang apa? Ya, memulai sesuatu dari awal. Aries itu di kamu ada di ini Aries. Network, teman-teman, teknologi, harapan, social awareness, kemanusiaan. Di sini kamu punya pengharapan untuk bisa lebih berguna ke depannya untuk peers kalian, untuk komunitas kalian, teman-teman kalian, lingkungan kalian, dengan memulainya lagi, membangunnya lagi dari awal. The Fool. Dan Mars itu akan ke Aries akhir bulan. Tralala, keren. Karena apa? Itu semua tentang tindakan. Jadi emang sekarang ini kita Marsnya kan lagi di Pisces. Marsnya lagi di Pisces, kita lagi mencoba memahami, ya kan? Passionnya kita mencoba menerima, menghargai, mengakui dengan compassion. Dan nanti akan bertindak. Di saat Venus udah direct dan Mars di Aries, Mars di kandangnya. Nah, ini udah yang baru saja lewat, ya. Terus ada Eight of Wands, ini masalah travel dan komunikasi yang cepat. Eight of Wands, ini energinya si Sagittarius juga. Sagittarius itu ada di rumah ke-7 kalian, yaitu hubungan. Jadi ya ada marriage, kontrak, partnership, relationship, business partner ya. Equality, sharing, interpersonal. Jadi ada yang travel, ada yang fast communication, komunikasi yang cepat tentang. Ini masih energi yang baru saja lewat. The Tower, Epiphany. Perubahan yang signifikan, yang sangat tiba-tiba dan signifikan. Runtuh, jatuhnya suatu komitmen, mungkin. The Tower itu energinya Scorpio, by the way. Dan Scorpio itu di birth chartnya Gemini itu ada di kebiasaan sehari-hari, kesehatan, efisiensi dalam kegunaan, dalam berfungsi, service kepada sesama, yang memang harus dirubah karena yang selama ini terbangun atau terbentuk sudah tidak sesuai. Right? Present moment. Three of Wands itu penantian akan kapal. Jadi dia menanti, dia sudah menunggu, dia udah tahu kalau ini akan datang, gitu. Sesuatu itu akan datang. Jadi dia hoping ya. Ini juga bisa tentang LDR, long distance relationship, juga tentang travel.
komunikasi yang pasti. Tapi di sini gue ngeliat itu 2 tongkat itu, 2 kayu itu adalah rencana strategi yang memang sudah ditanamkan, ya sudah dipersiapkan gitu. Ya. Dia pegang tongkat ketiga dan dia menunggu tongkat keempat untuk datang dan merayakan, gitu maksudnya. Untungnya ini ada kapal itu kan, ada kapalnya jauh. Dia masih harus melewati laut ini. Untungnya lautnya tenang. Laut, air, water itu melambangkan emosional. Jadi di sini buat gua, entah kalian atau yang di sana atau cross watcher ya kan, lagi menanti kedatangannya setelah dia sudah setelah emosionalnya sudah lebih tertata, sudah lebih sudah kalem, jadi udah healing lah gitu maksudnya, udah nggak punya konflik gitu, udah tenang, nunggu semuanya udah tenang untuk lanjut lagi menanti tentang ketenangan itu gitu loh. Di senternya, di tengah-tengahnya ini ya, inti dari bacaan ini adalah the Four of Cups. Suatu keadaan dimana kita tidak puas dari yang ada, dari yang kita punya. Ditawarin juga nggak mau. Ini 3 cupsnya di sini, 3 cangkirnya di sini, yang satu di sini nih. Dilihat juga nggak. Dia lebih suka halu, lihat refleksinya diri di air. Tiga cupsnya juga cuma dilirik doang. Istilahnya bosen gitu. Kondisinya lagi bosen dengan apapun yang ada di sekitarnya. Ditawarin sesuatu yang baru juga nggak mau. Terus kalian maunya apa? Simple kan pertanyaannya. Kalian males-malesan ngelihat yang ada di sekitar kalian. Ditawarin sesuatu yang baru, ditengok aja kagak. Terus maunya kalian apa? Ayo, halu, tetap halu gitu. Ngeliat refleksi terus, ngeliat masa lalu terus, nostalgia terus. Mau baper juga boleh kok, gue emang gitu sih orangnya. Kartu selanjutnya masih di present, 5 of Swords, 5 pedang. Kita siap untuk perang, oke? Kita siap menghadapi. Seperti kata si Mystical Wisdom, confrontation, hadapi. Pick your own battle wisely. Karena memang harus dihadapi, karena tidak ada pilihan lain selain dia menghadapi. Kalau nggak mau di suasana dan kondisi yang selalu bosan ya, dengan yang ada, bahkan tidak bisa menerima sesuatu yang baru, jadi sesuatu harus diputuskan, sesuatu harus dikelarin
konflik itu tidak bisa dihindari. Yang mana semua akan merasa sakit. Semua pihak akan merasa sakit. Keberanian diuji. Alright. Yang akan datang, Seven of Swords, sneaky behavior, ya kan? Pencuri seperti pencuri, ngendep-ngendep, indik-indik, ngumpet-ngumpet, maunya kabur dari suatu keadaan. Oh, jadi mungkin ini ya kan 4 cups ini, ya. Kalian mau yang lain yang nggak ada di situ, ya kan? Makanya kalian ngumpet-ngumpet. Ini sangat deceptif ya. Walaupun mungkin sesuatu itu menyenangkan saat itu, tapi kalian menyakiti diri kalian sendiri dengan ngumpet-ngumpet. Ngapain gitu ngumpet-ngumpet? Setelah perang masih ngumpet-ngumpet? Ya jelas. Buat gue fungsinya nggak ada. Ini 7 pedang ya. Yang 4 ada di apa namanya, dirangkul sama dia. Yang 1 buat kuda-kuda, buat tameng, ya kan, buat siap-siap untuk ngelawan. Yang 2 sampai kakak pegang tuh, jatuh berceceran di lantai. Nggak kepegang semua. Istilahnya kalau mau maling jangan ninggalin jejak gitu ya. Kartu selanjutnya, The Queen of Cups. Ada cinta yang kurasakan. Queen of Cups itu energinya Cancer atau water sign. Kalian berhubungan dengan water signs, entah itu Pisces, Cancer atau Scorpio. Buat gua Queen of Cups itu Cancer. Dan Cancer itu secara general dia yang punya rumah keempat. Rumah keempat itu selalu tentang roots, tradisi, kepercayaan, kebudayaan, home, rumah tangga, keluarga, emosi, fondasi, ibu, anak-anak, atau feminine side-nya kita gitu. Jadi dan Cancer itu di chartnya kalian itu tentang income, money, prioritas, value, nilai-nilai, material possessions ya kalian, sampai ke kebiasaan-kebiasaan dan ideologi kalian sendiri. Kebiasaan kalian dalam bekerja, dalam memberikan prioritas, berdasarkan nilai-nilai apa, sama material possessions, material kepunyaan kalian, barang-barang kalian, harta. Beberapa dari kamu di situ fokusnya, ada yang beberapa dari kamu fokusnya adalah rumah tangga, keluarga, ibu, ya, seorang ibu, atau emosionalnya.
Kartu terakhir adalah King of Cups. Ini power couple nih, ya kan? Power couple. Ada King sama Queen Cups. King of Cups buat gue Pisces, tapi bisa juga Scorpio. Pisces ada di ini Taurus. Ya mungkin ini masalah sosial status kalian, public image kalian, reputasi, karir, long term goals, struktur, ya, yang side kamu, kalian.